Seperti mati lampu. Ya, jadi kehabisan kata-kata. Ya Allah, cepat turunkan ya Allah walak-waliknya zaman, ya, keadilanmu, hukummu. Ganti rezim laknatullah ini, rezim kardus ini ya Allah. Allah. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Allah. Sahabatku, ketemu lagi hari ini Senin 22 Agustus 2022. Masya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi konten ini mencerahkan ya. Insya Allah seperti biasa. Ada 3 konten yang akan saya angkat ya. 3 konten. Pertama, terjadi lagi ada sebuah masjid dipakai senam, ya, dipakai joget. Apa namanya itu? Senam apa sih itu yang emak-emak itu? Masuk ke teras masjidnya, lengkap sama sepatunya, kemudian ada musiknya, bahkan ada satu emak-emak naik ke salah satu pilarnya, nyuting, dan di halaman masjidnya diikuti oleh para pengikut-pengikutnya ya. Nah ini saya tersentak ya, lihat video ini saya kaget gitu. Kaget gimana gitu ya. Jadi ada masjid dirusak, ada masjid dirobohkan, ada masjid, ada anjing dibawa masuk ke masjid gitu kan. Ada imam masjid ditorkop, ditusuk, ada khotib Jumat didatangi ya, direbut mic-nya. Nah sekarang ada masjid dipakai senam. Ini hasil revolusi mental rezim laknatullah ya. Ini hasil daripada kotak suara yang terbuat dari kardus terus digembok sama besi. Nah ini hasilnya. Ini hasil orang yang masuk got terus jadi presiden. Nah, ini hasilnya ini. Jadi kerusakan demi kerusakan ya, kezaliman demi kezaliman, kerusakan nilai, kerusakan akhlak, kerusakan martabat, kerusakan tatanan, kerusakan etika, estetika, kerusakan di segala segi, hukum, budaya, politik, agama, ukhuwah, rusak, hancur, carut marut. Oke, gimana menurut Anda? Ini videonya. Gimana? Takmirnya gimana? BKM-nya gimana? Lurahnya gimana? Camatnya gimana? Wali kotanya gimana? Seperti mati lampu. Seperti mati lampu.
Ya, jadi kehabisan kata-kata. Ya Allah, cepat turunkan ya Allah walak-waliknya zaman, ya, keadilanmu, hukummu. Ganti rezim laknatullah ini, rezim kardus ini ya Allah. Rezim koruptor, rezim KKN ini ya Allah, dengan pemimpin yang ada Nur Muhammad, ya. Ada iman dan takwa di dalam dadanya ya Allah. Nih seperti ini. Ya Allah. Aneh ya, percaya nggak percaya, tapi ini terjadi nih. Gimana? Loh, kalau saya presidennya tak hukum pancung semua ini orang-orang ini ya, yang joget-joget ini semua. Pemdanya, Pemkotnya tak hukum berat semua kalau saya presidennya. Kan ini kan satu sistem. Dari atas ini sampai ke level RT RW terjadi kerusakan nilai seperti ini. Allahu Akbar. Nah, besok apa lagi? Ini baru di teras. Ya, mungkin gak lama lagi senamnya masuk ke tempat sholatnya. Di teras ini biasanya kan suci, sandal gak boleh naik. Ini sepatu naik. Goyang-goyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini namanya pelecehan agama, ini namanya penodaan agama, ini namanya memecah belah, ya, ini penghinaan, dan tidak tahu ini kenapa bisa seperti ini. Kalau saya bikin pengajian ditanya izinnya mana? Pengajian perlu izin. Nah, kalau senam-senam nginjak-nginjak masjid gini perlu izin nggak? Pokoknya luar biasa pokoknya, Masya Allah ya. Ini konten pertama ya. Konten kedua, sebentar mumpung saya ingat. Sekarang polisi lagi rame menutup judi-judi ya. Judi online, judi offline, rame sekarang kayaknya gencar ditutup. Saya jadi ingat FPI ya. FPI ini dari awal selalu memerangi perjudian, selalu memerangi kemaksiatan. Dari dulu, ya, bertarung bentrok dengan bandar judi, ya, bentrok dengan preman-preman gitu kan. FPI ini memerangi kemaksiatan, memerangi kemungkaran, memerangi perjudian. Nah sekarang polisinya gara-gara Sambo ini, efek Sambo ini, rame-rame nutup perjudian. Jadi selama ini kalian kemana itu kan? Oke ya, itu next lah ya. Ini ada tulisan ini, harusnya kita berterima kasih kepada FPI karena selama ini FPI berjuang melawan maksiat seperti judi, miras, pelacuran, dan narkoba. Tapi FPI justru dibenci, tidak Pancasilais, intoleran, dan dituduh organisasi Islam teroris. Sekarang karena kasus Duren 3, polisi sedang hot-hotnya berburu judi. Oh iya, mumpung ingat ya, mumpung ngomong FPI ini. Ini ada videonya Mahfud MD ya. Oh ternyata dia yang membubarkan FPI ya. Ini saya putar videonya. Saya banyak pengalaman Mas Akbar ya. Ya selesai kalau saya koordinasikan dengan melibatkan banyak orang, sesuatu yang Presiden sering katakan tapi tidak terlaksana karena tidak ada koordinasi seperti kata Pak Akbar tadi. Misalnya saya minta maaf soal BLBI, itu kan udah lama Presiden buka. Terus siapa yang bertanggung jawab? Menteri ini enggak, menteri itu enggak. Saya bilang ke Presiden, Pak, saya koordinasikan tapi saya minta ke Pres. Ya. Saya akan memimpin itu, menterinya disebutkan yang harus ikut saya. Keluar ke Pres, jalan. Sama ketika FPI mau dinyatakan bubar atau tidak punya legal standing, itu kan udah bertahun-tahun. Dulu Pak ini yang mengatakan sudah, pokoknya kalau saya sudah Kapolri saya diberi waktu sekian bulan. Kapolri berikutnya sama. Lalu di mana masalahnya? Gitu. Setiap saya tanya ke Presiden ternyata saling tunjuk nih, ada 7 institusi itu. Saya bilang ke Presiden, saya yang memimpin Pak. Iya, itu cepat itu, gitu. Biar jelas saja, biar tidak dikira kita sewenang-wenang, tidak punya alasan macam-macam kan. Ya dikeluarkan impres, saya ditunjuk, selesai. Nah gimana? Jadi memang seiring waktu berputar ya, kebenaran itu tidak akan hilang. Kebenaran itu
akan mencari jalannya sendiri. Kebenaran itu ibarat kamu sumbat, kamu tutup, kamu bunuh, ya, kamu kebiri, yang namanya kebenaran akan tetap mencari jalannya. Dia akan mencari celahnya. Dia akan mencari pusarannya. Dia akan terus berjalan, ya, melayani takdirnya. Nah, dan itu hanya soal waktu. Nah, sekarang ini dengan sendirinya dia buka-buka sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Ternyata yang membubarkan FPI adalah dia, ya. Ya, tentu anggarannya besar, ya. Terus apa lagi nih? Saya percepat aja teman ya, sekedar tegur sapa ya. Oh iya, ada lagi nih. Rektor Unila patok harga 100 sampai 350 juta per orang agar diluluskan. Jadi ini ada rektor ketangkap KPK ya, OTTK lagi nih. OTT KPK lagi nih. Ya. Rektor. Ayo gimana ini? Rektor ya. Pendidikannya jelas, nasab ilmunya jelas, dan biasanya aku Pancasila, aku NKRI harga mati, ternyata koruptor ya, ternyata korupsi. Nggak kaget ya. FPI dikejar, FPI dihina, FPI difitnah, HTI dibubarkan, FPI dibubarkan. Ya, ACT dikejar-kejar, diblokir rekeningnya, Khilafatul Muslimin dituduh-tuduh radikal, cingkrang radikal, cadar radikal, Islam radikal. Kurang gimana Allah menunjukkan kebenaran ya. Sekarang OTT itu rektor OTT. Gimana? Itu yang radikal. Saya percepat-cepat saja teman ya. Apa ini? KPK mohon maaf, laporan terhadap Gibran dan Kaesang tidak bisa diproses. Salah satu efek KPK di PNS ya kayak ini. Mana berani bawan usut kasus anak padukanya. Nggak usahlah minta maaf, kami paham ujungnya bakal begini. Kenapa ada yang lebih takut kepada ancaman penguasa, kerajaan kecil daripada kepada azab Allah yang pasti menimpa atas kezaliman yang mereka perbuat. Membeli. Azab Allah itu sangat pedih bro. Jangan mentang-mentang anak Jokowi, anak presiden, lalu kasusnya didiamkan begitu saja. KPK tidak melanjutkan kasus ini, tapi Allah akan tetap melanjutkan kasus ini. Entah gimana caranya. Tunggu saja tanggal mainnya. Kurang dahsyat bagaimana ini, Sambo ini. Nanti kalau Pak Lurah sudah turun, kita buka lagi kasusnya. Biar bisa disikat semua yang terlibat. Sekarang mereka lolos pengadilan. Sekarang mereka lolos dari KPK. Tapi pengadilan Allah tetap berjalan dengan adil dan tepat hitungnya. Tunggu saja. Semakin kesini berat kali langkahmu. Di kau lembaga adot ya. Kalau memang tugas itu berat buatmu dan negara. Karena harus membiayai, umurmu harus ada batasnya. Kan cuma tambahan, bubar jalan saja. Kembalikan saja tugas itu kepada polisi dan kejaksaan. Lumayan hemat gede anggaran. Ya apa sih karepe tulisan ini. Oke, jadi intinya laporan dugaan korupsi Gibran dan Kaesang kata KPK nggak bisa dilanjutkan. Ya, nggak apa-apa. Tutup sajalah. Biar Allah yang melanjutkan. Ya. Terus ini apa lagi nih? Anak Sambo alami trauma berat, orang tuanya terancam hukuman mati. Saat berbuat kejahatan mereka enjoy. Nggak mikir dampaknya, merasa berkuasa seakan-akan dunia milik mereka. Sambo monster psikopat. Nggak mikir imbas kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Anak Verdi Sambo banjir bulian. Tak ada kejahatan yang sempurna. Bagaimana nasib 4 anak-anak dari Sunardi yang setruk, difitnah teroris, ditembak mati oleh Densus di Sukoharjo? Gimana nasib anak-anaknya? Bagaimana dengan anak-anak lainnya yang orang tuanya difitnah teroris, lalu dibunuh oleh polisi di jalanan tanpa pengadilan? Ada yang prihatin? Enggak ada. Ya, jauh lebih layak dikasihani itu. Bagaimana dengan trauma anak-anak santri yang difitnah calon teroris? Sama Denny Siregar dulu itu. Masa depan anak-anak Sambo
putri aja masih diminta untuk diperhatikan, tapi masa depan fakir miskin dan anak-anak terlantar dibiarkan terlunta-lunta di jalanan. Anak-anak lain yang juga menderita akibat kezoliman kebiadaban polisi di era revolusi mental ini sangat banyak dan lebih banyak dikasihani daripada anaknya si Sambo yang bergelimang harta haram. Akhirnya minta dikasihani. Ya, hukum harus tetap jalan agar ada efek jera buat pelaku kejahatan. Hartanya disita dari mana berasal. Kasihan anak-anak Sambo dan Putri kena dampak atas kejahatan kedua orang tuanya. Tapi kan duitnya banyak, nyanti aja kali. Ya, gimana dengan nasib anaknya Dr. Sunardi yang ditembak mati, difitnah teroris. Bagaimana dengan anak-anak 6 syuhada ya. Gimana dengan perasaan orang tuanya, saudara-saudaranya. Banyak pokoknya. Gimana dengan anak-anak yang dibantai, ditendang waktu demo ya kan. Oleh polisi-polisi biadab itu ya. Apalagi nih. Oke, yang terakhir teman ya. Ini yang terakhir. Saya hanya baca berita. Kerusakan institusi Polri akibat kebijakan presiden yang salah. Nih tulisannya keren ini. Sadar atau tidak, berawal dari keberadaan positioning Polri ya, langsung dibawa presiden. Polisi dipersenjatai melebihi kekuatan senjata TNI oleh presiden. Dengan imbalan loyalitas buta polisi pada presiden, petaka awal terjadi kerusakan di tubuh Polri. Perselingkuhan presiden dengan Polri menyebabkan kewenangan dan kekuasaan Polri bukan terkendali, justru menjadi liar. Terjadi abuse of power oleh polisi. Menjadi kekuatan super body, menabrak siapapun yang berseberangan dengan kekuasaan. Akibat presiden telah memanjakan Polri, melampaui peran, fungsi dan tupoksinya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, tugas polisi itu hanya 3. Penegak hukum, menjaga Kamtibmas, dan melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Telah masuk ke ranah politik sebagai pengaman presiden mengatasi atau menindak siapapun yang berseberangan dan melawan kekuasaan. Konon para politis sudah dirancang jarak jauh sejak Tito Karnavian sebagai Kapolri. Bukan hanya sebagai kekuatan mengamankan suara hasil pilpres, tetapi memenangkan suara untuk kemenangan presiden. Kata Bung Anton Permana, imbalan politisnya presiden menempatkan polisi hampir di semua urusan negara. Di setiap departemen hampir ada polisi. Di Bulog, Kumhan, Parekraf, atau ada 44 jabatan diisi oleh polisi. Tito Karnavian sendiri langsung mendapatkan jatah sebagai Mendagri. Lebih liar lagi tugas TNI sebagai penanganan terorisme, separatisme, pengaman objek vital, pengamanan wilayah perbatasan juga diambil alih polisi. Padahal itu jelas dan tegas tugas TNI sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 katanya lebih lanjut. Presiden tidak tanggung-tanggung mengeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 22 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian negara Republik Indonesia untuk menambah kekuasaan Polri agar lebih luas karena tidak ada dalam Undang-Undang Polisi. Padahal secara hierarki perundangan Perpres itu di bawah undang-undang. Yang muncul kemudian hari, kekuasaan polisi merambah kemana-mana. Polisi bertindak cepat mengkriminalisasi tokoh, siapapun yang menentang dan berbeda pandangan dengan sang penguasa. Kriminalisasi ulama, begitu sadis cara menangani demo, begitu sadis cara menanganinya. Termasuk menangani demo dengan kekerasan di luar peri kemanusiaan, bahkan di mana-mana berperan sebagai bodyguard, oligarki sebagai penjaga rampasan tanah jarahannya dari gangguan. Diduga kuat ikut mengamankan TKA asing khususnya dari Cina masuk berbondong-bondong ke Indonesia. TNI dianaktirikan bahkan terkesan dilemahkan. TNI melalui binternya diamputasi. TNI masuk desa sebagai kemanunggalan TNI dan rakyat tidak terdengar lagi.
kewenangannya juga banyak dicabut atas nama kekuasaan presiden untuk mengamankan kekuasaan presiden, menempatkan Polri sebagai bodyguard-nya. Kesombongan Polri membesar ketika merasa bahwa Polri langsung di bawah presiden dan TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Presiden berdalih menambah kekuasaan Polri adalah untuk memerankan Polri perang asimetris, perang yang tidak tampak seperti perang ideologi, perang ekonomi, perang dagang, perang pemikiran, sosial, budaya, melebar mengamankan perjudian dan perdagangan narkoba dan perdagangan terlarang lainnya. Dampak ikutan akibatnya bukan keamanan yang tercipta, justru kegaduhan yang ada. Perpecahan dan kekacauan di masyarakat makin parah. Apa yang terjadi saat ini? Oknum kekuatan polisi yang menyalahgunakan kekuasaannya. Muncullah polisi sambo yang liar bersentuhan dengan praktek hitam melebar kemana-mana. Allahu Akbar. Keren tulisannya ya. Awal kejadian jelas akibat salah kelola kepolisian oleh presiden sendiri, menempatkan polisi sebagai alat kekuasaan politik, menempatkan dan memfungsikan polisi dengan kekuasaan yang sangat besar sebagai alat kekuasaan politik. Maka terjadilah, panjang sekali tulisannya ini, maka terjadilah saat ini skandal polisi sambo. Kebijakan presiden memakan tuan presiden sendiri. Perintah untuk secepatnya mengatasi kasus sambo berlarut-larut karena ternyata kasusnya memang sangat berat karena penyakitnya sudah akut melebar kemana-mana. Kasus sambo menunjukkan bahwa pembusukan Polri sudah sangat serius. Bahkan sambo bukan satu-satunya perusak institusi Polri. Dugaan kuat ada bapak asuhnya di belakangnya. Republik ini adalah negara hukum, dilihat dari kinerja Polri sebagai penegak hukum, penjaga Kamtibmas, dan melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat yang setia pada janjinya sebagai bayangkara negara telah dikhianati. Maka Polri adalah malapetaka negara. Back to zero. Saatnya Polri direformasi total oleh Republik ini. Ambruk. Tiba saatnya negara harusnya secepatnya melakukan reformasi polisi sekarang. Bla 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 bla. Ganti rezim, ganti sistem, ganti presiden, ganti semuanya. Baik saudaraku, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi ya kita tunggu episode berikutnya. Kan dulu saya lupa tanggal berapa itu. Saya pernah ceramah di Medan, waktu itu suasananya genting, memanas. Ada sebuah masjid yang akan dibuldoser. Ya, buldozernya sudah siap di depan masjid itu. Coba nanti tak carikan videonya, kalau ada saya tampilkan sebagai penutup. Ya, di situ ini rezim waktu itu masih ya belum seperti sekarang ya. Kita sudah woro-woro dari situ. Bahwa kalau rezim ini lahir dari hasil kecurangan, ketidakadilan, maka sampai kapanpun yang ada hanya akan mendatangkan kerusakan, kehancuran. Ya, coba nanti tak carikan videonya. Baik saudaraku, ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan di komen, silahkan diresapi, dan mari kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan Indonesia diselamatkan sama Allah, mudah-mudahan institusi polisi diselamatkan kembali sama Allah, dan mudah-mudahan semuanya lah intinya lah ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saudara, teman seperjuangan, agen madu, jamaah dimanapun berada, alhamdulillah hari ini Kamis tanggal 18 Agustus 2022. Nah, ini saya melaporkan proses pembangunan Masjid Karomah 13. Alhamdulillah ini lagi persiapan apa ya namanya, bagasting atau apa ini, persiapan mulai ngecor lantai 2. Itu tampak 2 tukang sedang mengukur dan memasang bambu untuk pembesian.
Itu kelihatan tampak bata merah. Nah ini diambil dari kiblat. Jadi kiblatnya menghadap ke sini. Yang dari jalan itu ya. Pemasangan bata merah semuanya sudah selesai insya Allah. Saudaraku, sekali lagi mohon doa karena pengecoran ini kan tidak boleh berhenti di tengah jalan ya. Mudah-mudahan lancar rezekinya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ngecor lantai 2 ini harus sekaligus ya. Tidak boleh sampai tersambung-sambung karena nanti tidak baik hasil cornya. Jadi harus sekaligus selesai. Tidak boleh setengah-setengah. Mohon doanya saudaraku, intinya kurang lebih seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Boleh di-share video ini, dibagikan ke teman, ke saudara, ke siapa. Barangkali siapa tahu ada saudara kita yang punya kelebihan rezeki ya. Barangkali mau bergabung di dalam perjuangan ini, monggo. Atau yang orang Malang yang dekat, langsung ketemu Pak Novi atau ketemu orang yang ada di sana, langsung antar semen, antar material, boleh. Seperti biasa teman-teman saya cantumkan nomor rekening, mohon maaf, mudah-mudahan sabar. Bank Muamalat 831 003 8736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13. Konfirmasi 0821 34 33 33 17. Barakallah, salam berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.